Indonesia mempamerkan beberapa alutsista buatan anak bangsa di pameran Indo Defense Expo di depan pemimpin dunia. Jom kita semak video ini, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, insyaAllah pada hari ini saya mendoakan kalian ya. Sebelum kita react video ini, saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, dimurahkan rezeki kalian, dan juga sentiasa kalian sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Oke guys, insyaAllah pada hari ini satu video yang saya tertarik dengan pameran Indo Defense 2022, yang mana alutsista ada buatan anak bangsa Indonesia itu sendiri. Ini yang menarik perhatian, dan sebetulnya bukan senang untuk mencipta hasil buatan anak bangsa itu sendiri, dan ada beberapa alutsista itu juga digunakan oleh negara lain, di ekspor ya, ataupun negara lain membeli daripada Indonesia itu sendiri. Jadi satu kemajuan bagi Indonesia yang negara lain tidak ketahui sebenarnya dan jarang dipamerkan. Dan di dalam video ini beberapa pameran alutsista buatan anak bangsa itu sendiri, tetapi sebenarnya pameran ini tidak semua dipublish, guys. Ada beberapa alutsista juga yang tidak dipublish dalam pameran ini, sebab itu adalah rahasia kenegaraan masing-masing. Jadi jom kita semak, guys. Di dalam video ini mana-mana alutsista yang dipamerkan itu yang kita boleh lihat sendiri bagaimana keadaannya. Oke, channel ini daripada channel bagi-bagi. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, tekan butang loncengnya sekali, guys, untuk membantu channel ini lebih maju. Oke, judulnya ialah Hebat Jokowi Pamer Alutsista pada pameran Indo Defense 2022 Expo di depan pemimpin dunia. Tanpa berbasa-basi, jom kita semak video ini. Undangan yang kami hormati, sesaat lagi akan kita saksikan penampilan kemampuan prajurit Kopassus di bawah pimpinan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, lulusan Akademi Militer tahun 1992. Unjuk kemampuan ini juga dalam rangka kesiapan pengamanan presidensi G20 di Bali. Oh, ini Kopassus, guys, Kopassus ya. Kopassus nih kan ibarat TNI yang elit lah kan kalau di Indonesia nih. Kalau di Malaysia dinamakan pasukan gerakan khas kah? PGK. Ini di Indonesia Kopassus. Berani benar berhasil, tetap terlatih. Wah. Tepat di hadapan kita, yang disimulasikan sebagai tebing tinggi dan curam, prajurit-prajurit terbaik Kopassus menampilkan kemampuan pendaki serbu. Oh, ini pendaki serbu. Bukan senang, guys. Mereka hanya pendaki serbu merupakan kemampuan dasar yang harus atas, dimiliki oleh seluruh prajurit Kopassus. Menggunakan kekuatan tangan yang kuat ya. Kita layangkan pandangan ke sektor kiri tribun utama. Terlihat pos komando taktis mobile Kopassus yang siap untuk mengendalikan operasi. Pada operasi ini terdapat 3 trouble spot yang berbeda di waktu yang bersamaan. M16 operasi khusus ini berada di bawah kendali taktis Komandan Satuan 81 Kopassus, Kolonel Infanteri Raden Nasrul Fatur Rahman, lulusan Akademi Militer tahun 2000. Wow, tinggi juga ini. Skenario jaringan teroris melaksanakan aksi serangan teror di 3 tempat yang berbeda pada waktu yang bersamaan. Oh, begitu. Pertama, prakondisi penyanderaan di moda transportasi umum. Prakondisi markas teroris di medan ekstrim berupa tebing dan hutan. Dan prakondisi penyanderaan di gedung. Oh, kita tengok, guys, bagaimana keadaannya. Teknik yang digunakan antara lain panjat bebas, naik tali, dan memanjat menggunakan kabel penangkal petir yang umumnya terdapat pada setiap bangunan. Teknik pendaki serbu ini digunakan untuk menaklukkan medan ekstrim dan sangat efektif dalam mendekati sasaran secara rahasia. Oh, maksudnya ada yang dicolek. Jadi coba diselamatkan, ya.
Tim pendaki serbu Kopassus telah tiba di puncak ketinggian. Selanjutnya kita lihat di depan. Terdapat 2 pos tinjau musuh. Tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi secara rahasia. Diawali dengan kelompok perintis melaksanakan teknik head down. Wah, Bapak Jokowi. Nah, itu guys, dengan pemimpin dunia yang lainnya melihat demonstrasi Dan dari ini. kejauhan, tim sniper Kopassus bersiap di kedudukan tembak. Fuh. Tim sniper berhasil melumpuhkan pos tinjau musuh. Selanjutnya tim Wah, aksi khusus terus turun melaksanakan ke mass bawah. jump dan head down untuk mempercepat pelaksanaan infiltrasi dan memberikan unsur pendadakan. Tim motoris dengan membawa satwa sebagai tim bantuan melaksanakan pengamanan perimeter terluar untuk menutup jalur-jalur pelolosan musuh. Wah, terus Dan ada dengan sigap, anjing satwa yang- K9 melewati rintangan maupun hambatan, menyerang dengan sangat cepat dan berhasil melumpuhkan dan menewaskan teroris. Kita layangkan pandangan ke sisi kanan panggung utama. Tim aksi khusus melaksanakan link up untuk Ini melakukan barulah. serbuan. Diserbu, gunakan anjing pengesan dan dapat tangkap. Mantap Tim aksi Laju, khusus oh. dengan menggunakan Tektor Thermal Breaching, mereka akan menerobos Udah- masuk ke dalam pos udah sampai pengendalian 5 utama menit, kan? teroris. Terus dapat menyelamatkan nih orang yang dicolek nih. Ini dia buka pakai apa ini guys? Bom kah apa? Oh, dia buka begitu. Dengan kemampuan Wow. pertempuran jarak dekat, Sandra berhasil diselamatkan. Oke, selesai. Diselamatkan guys. Sekejapnya, tidak sampai Dengan 5 menit. mengutamakan kerahasiaan dan pendadakan, markas Oh. pusat kendali kelompok teroris berhasil Oh. dikuasai. Tapi Kopassus ini kan guys, saya pernah buat reaction dulu yang kira lama sudah lah. Dorang pernah menyelamatkan mangsa di Thailand nih, di dalam pesawat. Di dalam pesawat itu. Berjaya, walaupun ada yang terkorban masa itu. Tapi bukan senang ya, di dalam pesawat dengan ramai yang kena colek kan, jadi mangsa itu. Tapi dapat diselamatkan oleh Kopassus nih. Unit elit. Memakan waktu dalam 3 menit Selanjutnya ya. kita begitu. layangkan pandangan ke sebelah Oke, kanan tribun helikopter. utama. Pada waktu yang bersamaan dan tempat yang berbeda, kelompok teroris telah menguasai salah satu gedung yang akan dijadikan tempat acara kenegaraan. Untuk menciptakan entry point bagi Wah. pasukan, tim aksi khusus menggunakan kendaraan taktis yang memiliki spesifikasi full armor, sehingga dapat menghancurkan permukaan keras seperti tembok dan beton, guna menciptakan unsur pendadakan. Dan pada waktu yang bersamaan, tim aksi khusus melaksanakan infiltrasi udara di atas gedung Hode, menggunakan Helibel 412 penerbang dengan teknik fast roving. Dalam aksi penyelamatan Sandra di gedung, para Ini pun prajurit penyelamatan menampilkan di kemampuan gedung, Wak. pertempuran jarak dekat atau close quarter battle. Dia terus langgar saja tembok tadi, kemudian ada helikopter dari atas menurunkan dia punya tentara elit. Pada saat yang bersamaan dan tempat Dan yang dari berbeda, bawah darat ini penyanderaan juga dan aksi sama-sama, teror juga terjadi atas di bawah. moda transportasi umum. Wah, ini di transportasi umum. Dengan Wah, terus manuver dari dikepung rancis guys. atap, ILSP dan jangkel yang sudah dimodifikasi, tim aksi khusus Oh, melaksanakan intercept dan Gila, menutup jalur bis. cepatnya. Terus dikepung Disusul ah. dengan tim motoris menggunakan motor listrik buatan Indonesia, melaksanakan Wah. pengamanan di perimeter terluar. Kiri, kanan, depan, belakang. Dikepung. Selanjutnya, kita layangkan pandangan ke sebelah kanan tribun utama.
Tim aksi khusus berhasil melumpuhkan musuh dan membawa Sandra ke atap gedung. Satu unit helikopter Bel-412 penerbang bersiap melaksanakan teknik evakuasi Sandra media udara menggunakan sarana muatan gantung. Bel-412 EPI merupakan helikopter buatan PT Dirgantara Indonesia yang merupakan anggota Holding Event ID, telah mengirimkan total 50 unit helikopter 412 series kepada TNI AD. Terus masuk di Barakuda. Barakuda kah tuh guys? Bukan. Dia kah? Nggak dapat berbuat apa-apa bus nih kan? Transjakarta nih. Alat muatan gantung AirTag ini selain untuk pelaksanaan operasi khusus juga dapat berfungsi untuk operasi bantuan kemanusiaan dan evakuasi korban bencana alam. Heli Bel-412 penerbang berhasil membawa Sandra evakuasi menuju ke basis operasi. Oh, dia bawa naik ke atas helikopter ya. Demikianlah penampilan kemampuan prajurit komando pasukan khusus. Salam hormat kami. Peace, prosperity, and strong defense. Berani, benar, berhasil. Komando! Ini Kopassus punya. Oh, ada juga nih. Andika. Nah, ini ketua Jenderal TNI ini. Andika kan. Yang sebelah Pak Jokowi itu siapa guys? Prabowo kah? Prabowo kah? Oh, ini apa lagi nih? Ini lepas nih mungkin tentara darat ke apa? Sambil ngopi guys ya. Hadirin sekalian, pada layar video drone di depan kita. Hadirin sekalian, keberadaan teknologi drone membantu pasukan dalam melakukan pengintaian. Pasukan militer kita memanfaatkan aset nano drone Bak Plus Nano Quadcopter Family dari PT BTI Indo Tekno, mampu dimanfaatkan dengan tugas utama pengintaian. Salah satu keunggulan drone ini ialah mampu digunakan dalam segala cuaca. Wow, segala cuaca. Walaupun hujan. Selain nano drone, pasukan juga dapat memanfaatkan drone Brinks Lemur S dari PT Halo Indah Permai. Salah satu kelebihan drone ini ialah mampu menjadi glass breaker untuk memecahkan kaca rumah, kaca mobil, hingga kaca gedung. Kaca rumah pun. Mantap. Drone berikutnya milik Universitas Pertahanan. Multi-role weaponized drone, sebuah drone pintar yang tidak hanya mampu melakukan misi pengintaian, tetapi juga telah dipersenjatai. Anak bangsa juga ya, dari Universitas Pertahanan, seperti tank ataupun mobil pasukan. Dapat kita saksikan di sekitar area pilot drone juga telah siaga anggota dari Satuan Komponen Cadangan Kadet Unhan Republik Indonesia yang bertugas untuk mengamankan sang pilot drone. Wow, dia melepaskan apa? Bom ke bawah. Mantap dia punya. Selanjutnya kembali memasuki area peragaan. Kendaraan tempur dari PT Pindad, Member of Defense ID. PT Pindad lagi Harimau. Medium tank Harimau. Telah terbukti mampu memperkuat pertahanan negara kita. Harimau adalah medium tank pertama di Asia Tenggara. Diciptakan khusus agar sesuai dengan daerah operasi tropis seperti hutan yang banyak tersebar di wilayah NKRI. Ya betul. Canggih-canggih juga kan. Kendaraan tempur Badak 6x6 juga telah bermanuver melewati obstacle. Tangan pamungkas. Sarung tangan pamungkas anti sayap dari PT JJ Gloves Indo. Sampai ada impact protector buatan sarung tangan pamungkas ya. Benturan benda keras dan pukulan. Kira banyak bahkan. Selanjutnya kita saksikan bersama kendaraan yang dipersembahkan oleh PT Pindad Member of Defense ID. Kendaraan taktis Komodo telah teruji digunakan TNI pada misi United Nations Peacekeeping Operations di Kongo. Memiliki kecepatan hingga 80 km per jam
dengan daya jelajah sejauh 450 km. Menyusul di belakangnya kendaraan taktis Maung. Rantis ini menggunakan mesin diesel 4 silinder turbocharged yang mampu dipacu dengan kecepatan maksimal 140 km per jam. Laju tuh. Maung 4x4. Laju ah. Dia hantamnya saja kalau ada air. Ini apa? Dialah yang tadi nih kan? Selain kendaraan taktis, PT Pindad Member of Defense ID berinovasi dengan memproduksi kendaraan roda 2 berenergi listrik. Oke. Bernama ini Morino Moto EV. Listrik kah? Motor listrik yang hampir seluruh komponennya diproduksi di dalam negeri. Motor ini juga telah digunakan untuk berbagai macam kegiatan patroli. Menyusul di belakangnya E-Tactical Stealth Trail karya PT Land Industry Member of Defense ID. Motor trail dengan daya listrik murni hasil karya anak bangsa. Karya anak bangsa juga merupakan ya. hasil kerjasama PT Land Industry Member of Defense ID dengan bagian pengembangan Kementerian Pertahanan atau Balitbang Kementerian Pertahanan. Ini lagi. Selanjutnya PT Pindad Member of Defense ID juga memiliki kendaraan tempur Anoa Recovery. Memiliki kemampuan untuk mengangkat atau menarik beban berat. Hadirin yang terhormat, selanjutnya mari kita arahkan pandangan kita pada sebuah kendaraan taktis yang telah memasuki area peragaan. Inilah P6 atau P3 atau All Terrain Assault Vehicle dari PT Sentra Surya Eka Jaya yang memiliki kemampuan intervensi kuat serta daya jelajah yang jauh dengan kecepatan maksimal hingga 100 km per jam. Ini laju nih 100 km Di dalamnya, per jam. sang driver telah menggunakan Integrated Personal Protection atau IPP Set Pestek, Persada Aman Sentosa Tactical, sebuah seragam tempur lengkap dari PT Persada Aman Sentosa. Ini pun laju juga ya. Hadirin yang terhormat, selanjutnya tim Echo dan Forest telah memasuki area peragaan. Kedua tim ini telah dilengkapi dengan seragam Integrated Personal Protection IPP Set, Parabellum Scalable Combat Application Sector System dari PT Parabellum Taktis Indonesia. Seragam yang dirancang khusus sesuai dengan military specification standar. Selain seragam, mereka juga telah menggunakan military boots milik PT Parabellum Taktis Indonesia. Dibuat menggunakan kulit premium serta telah memiliki keunggulan tahan air. Kali air juga nih ya. Kini kendaraan taktis lainnya dari PT Pindad Member of Defense ID telah memasuki lapangan peragaan. Kendaraan tempur Anoa Ambulans berkapasitas 7 orang dengan berbagai kelengkapan medis seperti tabung oksigen dan alat pacu jantung 7 orang muatannya di dalamnya. Menyusul di belakangnya, segera kita akan perlihatkan salah satu kendaraan khusus yang luar biasa. Masuk terus ya. Inilah ini tim Sierra. Tim ini ditunjang dengan alat komunikasi dari PT Motorola Solusi Indonesia. Sebuah alat komunikasi dengan tipe APX1000i. Salah satu keunggulan dari handy talk ini ialah mampu bertahan dalam genangan air sedalam 1 meter selama 30 menit. 30 menit lama Sementara tuh. itu, tim Tango telah siaga pada area rappelling. Tim Tango siap menuruni rintangan tebing dengan teknik rappelling. Tim ini telah menggunakan seragam kamuflase loreng hutan Indonesia, karya dari PT Batanghari Sukses Makmur. Celorengnya pun karya buatan anak bangsa juga ya. Melengkapi persenjataan pendukung, sebuah unit remote control weapon system atau sistem kendali jarak jauh karya anak bangsa dari PT Respati Solusi Rekatama RCWS telah terpasang pada unit Anoa. RCWS dapat dilengkapi dengan senjata kaliber 12,7 mm dan 7,62 mm.
Karya membanggakan hasil Respati. pengembangan PT Respati melalui Litbang dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI Angkatan Darat serta program pengembangan teknologi industri pertahanan Kementerian Pertahanan. Dikontrol dari dalam ini. 100% dirancang dan dikerjakan oleh anak bangsa. 100% guys. Buatan anak bangsa. Itu dia guys, pameran alutsista buatan anak bangsa itu sendiri. Rupanya banyak kan, banyak yang buatan daripada Indonesia ya. Tidak sangka juga sampai sarung tangan pun, sarung tangan pamungkas pun buatan anak bangsa Indonesia, drone dan semua jenis-jenis alutsista. Tapi ini mungkin sebahagian ya, bukan semua ditayangkan karena tentara itu adalah rahasia negara. Jadi yang ditayangkan ini mungkin sebahagian saja untuk sedikit dipamerkan kepada pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya satu kemajuan yang sangat luar biasa yang tidak diketahui oleh negara-negara luar sebenarnya. Jadi kepada yang belum mengetahui lagi bahwa pameran ini sekadar untuk memberi sedikit gambaran bahwa Indonesia juga punya kecanggihan, punya pendidikan anak-anak bangsa Indonesia itu yang sehingga bisa menciptakan alutsista buatan anak bangsa itu sendiri. Dan ini kan senang guys, ini adalah canggih-canggih belaka. Macam kita melihat tadi seperti drone yang mampu untuk menjatuhkan bom dari atas drone itu. Cuma mungkin kalau ada lagi yang lain yang lebih canggih, yang drone mungkin boleh menembak peluru, wah itu lagi canggih lah kan. Jadi mudah-mudahan Indonesia di kedepannya akan lebih maju lagi di masa-masa yang akan datang. Dan juga saya ingat ada beberapa ya buatan anak bangsa Indonesia ini sendiri yang digunakan oleh Malaysia. Malaysia membelinya daripada Indonesia. Itu salah satu kolaborasi yang dibuat oleh Indonesia dan Malaysia juga. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan tahniah selamat kepada Indonesia. Semoga Indonesia lebih maju di masa-masa yang akan datang dan memberi satu kesan dampak yang besar kepada negara-negara lain bahwa Indonesia punya satu ketenteraan yang begitu kuat sekali. Dan kalau di Asia Tenggara ini yang pertama terkuat di Asia Tenggara, dan kalau di dunia ini ketika ini alutsista militer Indonesia itu berada di ranking yang ke-15 ya di dunia kekuatannya. Jadi jika kalian juga punya pandangan dan pendapat tersendiri guys terkait dengan ketenteraan yang ada di Indonesia, bolehlah komentar di ruang kolom di bawah untuk berbagi info yang menarik dan bermanfaat dari kalian. Sampai kita berjumpa lagi. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.